Sudah, Pak. Ya. Baik. Sudah, Pak. Ini. Jadi ini data untuk yang baca kelompok. Ya. Pertama Anda hitung total pelakuannya. Di sini Anda bisa gunakan sama dengan, ya, Anda tambah 1 demi 1. Ya, Anda dapat gunakan ini, kemudian copy, ya, Anda bisa lakukan seperti ini, atau Anda bisa hapus, Anda juga bisa menggunakan AutoSum. Hanya saja kalau Anda menggunakan AutoSum, Anda harus hati-hati. Kenapa? Ujung ini ada angka juga. Ya, kalau Anda tidak perhatikan, maka data Anda jadi salah. Karena yang paling depan adalah bukan data yang Anda ingin olah, tapi ini adalah pelakuan. Jadi Anda harus ubah, geser. Baik, ya, di sini yang benar. Sampai di sini jelas? Jelas, Mungkin Pak. Anda copy. Ya. Ini Anda juga cari min-nya. Taruh rata. Ini Anda peroleh dengan membagi ini dengan angka 1, 2, 3, 4. Anda copy. Kalau Anda ingin hilangkan komanya, maka Anda pergi ke sini. Ya, Anda hilangkan komanya. Baik. Untuk perlakuan, maka karena ini kelompok, maka Anda juga hitung kelompok, ya, total kelompok. Ya. Kembali lagi, ini Anda bisa gunakan AutoSum. Tapi hati-hati karena paling ujung di sini ada angka. Jadi ini Anda harus tidak sertakan. Ya. Setelah Anda peroleh, maka Anda bisa copy untuk yang lain. Ya. Di sini angka yang di sini itu adalah G-nya, ya, gen total. Jadi jumlah yang di atas ini ataupun jumlah yang di bawah sini. Kalau Anda ingin cek apakah betul atau enggak, maka harusnya jumlah di sini dan jumlah di sini akan sama. Ini saya buat yang di sini, ya, dengan AutoSum. Sebenarnya cukup 1. Ini saya cuma membuat aja. Ini saya yang di bawahnya. Ini sebenarnya sama, tapi dari sini. Saya buat dengan penjumlahan. Angkanya sama, ya, harus sama.
Baik, ini saya hapus. Nggak ada gunanya. Baik, ya. Jadi ini yang Anda lakukan. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti kemarin, ya. Anda mencari correction factor dan sebagainya. Untuk mencari correction factor, maka Anda harus buat kolom nilai yang merupakan kuadrat dari ini. Dikuadratkan. Kolomnya kurang panjang. Ya. Jadi tanda tadi ini adalah kuadrat. Anda tinggal copy semuanya. Ya, Anda peroleh angkanya. Baik. Kemudian Anda tinggal cari correction faktornya. Masih ingat lakukan sendiri. Sekarang kalau ini kita kerjakan dengan menggunakan gsat, maka data yang kita punyai ini kita ubah dengan cara tulisnya ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, perlakuan sampai ke bawah. Ya. Jadi yang perlu Anda hati-hati di sini, ya. Perlakuan datanya harus semuanya ada. Jadi 25, 50, 75, 100, 125, 150. Ini sebaiknya Anda jangan ketik ulang tapi di copy. Ya. Karena kalau Anda ketik ulang ada kemungkinan salah ketik, maka nantinya datanya nggak sama. Contoh, misal ya, misalnya Anda ngetik ini nulisnya harusnya 25 tapi salah ketik jadinya 225 atau 215. Ya, maka nantinya pada saat akan diolah akan salah. Ya, tidak dapat. Ya. Jadi lebih baik Anda copy. Ya. Jadi ini saya hapus, misalkan saya hapus. Ya. Saya hapus. Jadi Anda sebaiknya ngopi dari atas. Ini ada kopi. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Jadi Anda, karena tadi ya ada 4 kelompok, maka Anda totalnya ini ada 4 kali. Ya. Jadi Anda mengcopy 3 kali. Kemudian kelompoknya Anda tulis kelompok 1 semua sebanyak sampai 152 sampai 150, 3 sampai 150, kemudian 4 sampai 150. Kemudian ada datanya, Anda tulis ke bawah. Nah, ini sekali lagi nulis data jangan sampai salah. Ya, Anda konversi dari data ini ke data yang di bawah yang berubah ke sini, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti ada hasilnya tapi salah hasilnya. Ya. Jadi Anda lihat di sini, karena untuk mudahnya tadi, kenapa saya buat ini kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu, kelompok 3 dulu, kelompok 4 dulu, karena saya mudah mengcopy ini, kemudian saya pindahkan ke sini. Saya contohkan, saya ulang. Ya, ini misalnya saya copy. Ini saya copy. Kemudian berikutnya
Saya copy lagi. Dan seterusnya, ya, enggak saya gunakan. Baik. Jadi kalau Anda nanti melakukan penelitian, maka Anda ini tidak perlu nulis kembali. Ya. Anda tidak perlu nulis kembali, tapi Anda tinggal nambahkan di sini. Misal, ya. Misal Anda punya tinggi tanaman. Kemudian Anda punya jumlah daun. Anda punya lagi jumlah anakan. Ya, maka Anda tinggal menulis seperti ini, kemudian datanya ditulis ke bawah. Ya, datanya ditulis ke bawah. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Baik. Ya, jadi Anda tinggal menulis datanya ke bawah. Karena pada saat Anda nanti ANOVA, ini tidak bermasalah. Ya. Baik, setelah Anda dapatkan data, semua udah data, sekarang Anda mau analisis dengan DSAT. Maka Anda buka DSAT-nya. Anda cari DSAT-nya. Kemudian klik DSAT-nya. Maka di sini aja ada, harusnya nanti ada. Bentar, kita tunggu, belum masuk. Lambat. Kenapa nggak muncul? Lama. Ya. Ya, sudah ada add-in-nya. Muncul add-in. Maka Anda klik di sini, kemudian Anda cari ANOVA. Ya. Anda tinggal pilih datanya. Jadi kalaupun Anda salah nulisnya sampai katakan datanya ke bawah sampai sebelahnya, sampai sini misalnya, misal, nah, kalau misalnya nanti ada sudah ada data di sini, misal seperti ini, ya, maka Anda lihat, Anda tetap one factor. Kemudian di sini Anda pilihnya bukan lagi completely randomized, tapi Anda pilih randomized block. Ya, Anda klik randomized block. Kemudian karena cuma satu lokasi dan 1 tahun, maka Anda tulis 1 year, 1 location. Kemudian Anda oke. Ya, maka ada pilihan. Ya, Anda memilih yang menjadi blok apa? Kelompok. Sudah benar ya. Jadi ini sebenarnya ada pilihan ya. Anda tinggal memilih yang jadi blok apa? Kelompok. Anda pilih. Kemudian first faktornya apa? Anda sebenarnya ada pilihan ya. Perlakuan, kelompok, hasil, tinggi tanam dan sebagainya. Anda perlakuan. Nah, kemudian di sini hasil ya. Yang akan dianalisis adalah hasil. Maka pilih ya. Hasil walaupun banyak data nggak masalah. Jadi kalau nanti Anda ingin tinggi tanaman, maka ini kursornya dipindah ke tinggi tanaman. Ya, ini Anda hilangkan. Ya, kalau
Jumlah daun ini Anda hilangkan, ya. Jumlah anakan ini Anda hilangkan. Untuk kali ini kita tentang hasil, maka ini kita setelah itu Anda lakukan oke. Ya, Anda lihat. Ini hasilnya. Ya, Anda lihat. Saya perbesar mungkin. Lambat diperbesar. Ya, kita lihat. Ups, kok hilang. Ya, di sini Anda lihat blok. Nilai F-nya 6, sekian, berarti benar. Ya. Tapi kita nggak perlu uji F-nya. Ya. Tapi ini otomatis, maksudnya nilai F tabelnya nggak perlu kita lihat. Kita hitung F hitung dan F tabel, F hitungnya kita cari untuk melihat apakah benar bahwa penelitian kita harusnya dengan blok. Kalau ini nyata, F hitung dari blok itu nyata, ya. Ini kan nilainya cukup besar ya, 6,6. Nih F tabelnya mungkin sekitar 3, sekian, maka menunjukkan bahwa pada saat kita merancang percobaan itu benar kita pakai blok karena blok bervariasi. Baik. Kemudian perlakuan, bagaimana kita lihat di sini nilainya 2,1. Ya. Peluangnya untuk ini nyata kecil sekali karena nilai F-nya hitung lebih kecil dari F, maka dia tidak nyata. Kalau sudah tidak nyata, Anda lihat di sini tidak ada tanda panah, tidak ada tanda ini ya. Biasanya ada tanda ini kalau nyata ya. Ini tidak ada, berarti menunjukkan bahwa ini tidak nyata. Perlakuan tidak nyata. Maka kita stop di sini. Tidak perlu lagi uji multi comparison. Ya. Karena di sini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah benih yang kita tanam terhadap hasil padi. Ya. Jadi semua hasil padi yang ada ini tidak beda nyata. Ini Anda lihat angkanya sebetulnya ya. Ada kelihatan ada angka 5.000, ada angka yang paling rendah kita lihat 4.703 ya. Walaupun angkanya kelihatan beda, tapi secara statistik tidak nyata. Maka kita berhenti. Ya. Sudah tidak perlu lebih lanjut. Multiple comparison nggak perlu dipakai. Karena hasil uji ANFA menunjukkan bahwa jumlah benih yang ditanam tidak mempengaruhi hasil tanaman padi. Jadi 5124 itu maaf, ini yang besar paling besar saja 5304 ini tidak berbeda dengan 4703 ya. Tidak ada bedanya. Jadi kita cukup berhenti sampai di sini saja. Kemarin ada teman-teman yang melakukan sampai uji multiple comparison tidak masalah, tapi sebenarnya tidak perlu. Ya. Itu tidak perlu karena kita hasilnya tidak nyata. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Baik. Ya, jadi Anda berhenti sampai sini tidak perlu multiple comparison. Tapi kalau mau lakukan multiple comparison juga nggak masalah. Untuk latihan nggak masalah. Ya. Tapi untuk pada saat ujian atau pada saat nanti Anda secara penelitian hasilnya seperti ini, Anda nggak perlu lagi lakukan multiple comparison. Tapi kalau misalnya Anda ingin melakukan multiple comparison, boleh, tapi harusnya kepada blok. Ya. Tapi kan di sini nggak ada apa, malah nggak ada. Oh ada, ini nilainya ya. Anda lakukan multiple comparison di sini bisa. Ya.
yang blok ini bisa. Ya, Anda bisa lakukan. Coba ya, kita lakukan multiple comparison untuk blok. Yang karena ada datanya. Baik. Ya, kita lihat. Ya. Pakai tetap ya. Nah, residual sum of square-nya. Ini yang kemarin sering mungkin teman-teman pada salah ya. Ini harus kita ubah dulu sesuaikan dengan yang ini ya. Kita ganti angkanya. Yang ini ya, yang kita pilih. Residual sum of square. Maaf ya, residual sum of square ini yang kita pilih. Oke. Kemudian degree of freedom-nya kita lihat berapa? 15 sudah benar ya, kebetulan betul ya. Kalau belum benar kita harusnya pilih lagi ya. Kita pilih. Oke. Nah, ulangannya. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini nilainya 4. Betul atau enggak? Ulangannya 4. Salah ya. Kenapa? Kita lihat bahwa ini ya, angka ini itu berasal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ulangannya adalah 6. Ya. Ulangan untuk blok itu 6. Ya, bukan 4. Kalau yang 4 itu yang sini tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi ulangan untuk perlakuan betul 4, tapi untuk blok ini ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angkanya harus 6 di sini. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada angka yang diperoleh. Di sini ditunjukkan bahwa ya, blok 4 itu nilainya terendah, berbeda dengan blok-blok yang lain. Ya, jadi hasil padi, ya kalau seperti ini disimpulkannya adalah hasil tanaman padi di blok 4 paling rendah, berbeda dengan hasil tanaman padi di blok yang lainnya. Karena kita lihat di sini apa? Angkanya ini A, hurufnya ya, yang lain B. Nah, di sini Anda bisa tambahkan bahwa hasil tanaman padi di blok ya, padi di blok yang paling besar berapa? Blok 1 ya. Blok 1 betul nggak itu blok 1 51 sekian. Di blok paling besar blok 2 ya. Di blok 2 coba kita lihat tadi betul nggak angkanya? 52 ya, blok 2 ya. Hasil tanaman padi di blok 2 tidak berbeda dengan hasil tanaman padi di blok 1 dan atau ya boleh juga blok 3 ya. Jadi ini mungkin dapat kita simpulkan ya, karena bloknya nyata. Jadi pada saat kita melakukan penelitian pembuatan dengan rancangan acak kelompok itu benar. Kalau misal hasil
uji ANOVA nilai blok tidak beda nyata, sebetulnya kita tidak perlu melakukan dengan rancangan acak kelompok. Kita cukup menggunakan acak lengkap. Ya. Tapi karena kita ragu, kita lihat kondisinya tidak sama, seolah-olah maka kita ragu nantinya blok berpengaruh, maka sebaiknya kita menggunakan rancangan acak kelompok. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa lanjutkan dengan acak lengkap, tetapi dengan jumlah ulangan yang tidak sama. Ya. Nanti Anda kerjakan untuk Anda sertakan pada atau kita bahas minggu depan. Ya. Saya sudah tulis tugas kelas di Google Classroom. Ya. Nanti Anda bisa lihat pada saat jam 15.30. Ya. Dan harus Anda kumpulkan jam 16.30 kalau nggak salah setting saya. Ya, saat ini Anda belum bisa melihatnya. Baik ya, tadi ada teman yang mengoreksi bahwa data seharusnya di D10 harusnya 4432. Saya salah nulis, tidak masalah, hasilnya nanti saya koreksi, tapi hasilnya kebetulan tidak berbeda ya. 4432. Saya nulisnya berapa ya? D10. 4432. Ya, sudah saya perbaiki, tapi kebetulan untungnya hasilnya tidak berbeda. Atau kita mau coba ulang ngetik. Lihat lagi. Boleh. Ya, ya silakan bertanya. Yang mau tanya silakan, Mbak. Coba kita lihat ya. Ada yang bertanya
ini saya tadi pakainya 0,1 apa 0,5 pada saat diuji. Coba kita ulang lagi ya. Coba kita ulang. Saya share lagi ininya apa? Share presentasi. Datanya saya rubah. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Tadi yang dirubah D10 ya. Ini 4432. Kita coba diubah dulu. Kita pindahkan. Dah, ya. Saya ubah. Baik, kita coba lagi. ANOVA. Tadi nggak berubah, ya tentunya, tapi coba kita coba saja. Data yang sudah diperbaiki. One factor. Kemudian randomized block. Betul, udah randomized block atau belum tadi? Ya, 1 year location. Oke. Ya. Ini kelompok, betul, perlakuan, kita analisis hasil. Ya, hasilnya sama, tidak berubah. Ya, kebetulan tidak ada perubahan. Misalkan kita ingin lihat blok mana yang berbeda. Ya, kita pakai multiple comparison test. Select datanya. Oke. Kita pakai LSD. Ya, levelnya 0,05. Jadi akan berbeda kalau kita pakai 0,01. Ya, kemungkinan akan berbeda. Tapi karena tadi tidak nyata, kita pakai tadi pakai 0,05 ya, sekarang kita pakai 0,01. Ya. Kita lihat di sininya residual sum of square-nya. Sudah berubah. Kemudian degree of freedom-nya sudah benar. Number of replication-nya sudah benar. Kita pakai 0,01 misalnya. Kita oke. Ya, jadi karena tadi yang dipakai adalah 0,01. Kita lihat di sini, kalau seperti ini berarti tadi kesimpulannya juga berubah, ya, berbeda. Kesimpulannya akan berbeda. Di sini kita sebutkan bahwa hasil tanaman padi di blok 4 tidak berbeda dengan hasil tanaman padi di blok 4. Tidak berbeda nyata, tambah tidak berbeda nyata boleh, ya, tidak berbeda juga cukup.
Di blok berapa? 3. Tetapi lebih rendah daripada hasil tanaman padi di blok 1 dan blok 2. Anda bisa sebutkan di sini lanjutnya ya. Hasil tanaman padi di blok paling tinggi yang mana? 5 blok 2 ya. Blok 2 tidak berbeda nyata hasil tanaman padi di blok 1 dan 3. Lebih tinggi ya daripada hasil tanaman di blok 4. Baik, ya. Terima kasih tadi koreksinya ya. Ternyata untuk ANOVA-nya tergantung tadi kita mau pakai yang 0,01 apa 0,05 ya. Mungkin kalau hasil F-nya uji dengan tabelnya sangat nyata yaitu berbeda pada 0,01, maka sebaiknya kita uji multiple comparison testnya pakai yang 0,01. Ya, jadi tadi karena Anda Mbak Anissa ya memakai yang 0,01 dapat berbeda. Baik, sampai di sini ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya kembali. Ya, silakan. Kalau untuk yang randomized block itu, apakah kalau misalkan di soalnya ada residual atau bagaimana ya Pak? Kenapa kenapa hasilnya di randomize? Terima kasih. Ya, dimanapun tetap ada residual, error itu pasti ada, lingkungan dan lain-lain pasti ada. Jadi setiap kali analisis pasti ada residual, pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, itu adalah faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, karena kan banyak faktor. Ya, walaupun kita sudah lakukan blok, katakan lahannya berbeda, kita lakukan blok, tapi kan masih ada faktor cuaca dan lain-lain yang kita tidak dapat kontrol. Ya, karena itu tetap pasti akan ada residual tadi. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
Baik. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Anda dapat istirahat karena nanti Anda harus mengerjakan tugas. Ya, Anda baca-baca dulu di Gomez and Gomez dari halaman pertama sampai berapa itu? Halaman yang kemarin rancangan acak lengkap, ya. Itu untuk menjawab kuis nanti. Ada lagi yang bertanya? Semua sudah gabung di Google Classroom ya, karena soalnya saya taruh di Google Classroom. Karena saya takutkan kalau naruhnya di Eldiru ada yang tidak dapat membacanya. Masih, Pak. Ya. Ya, di sini Anda lihat ya. Ya, Anda lihat di sini DF blok ada 3. Jadi kalau misalnya kita menganalisisnya menggunakan acak lengkap, maka nilai ini semua tidak ada. Nilai ini nggak ada, nilai ini nggak ada, nilai ini nggak ada. Maka akibatnya DF totalnya akan tetap, tapi residualnya akan nambah. Jadi 18. Ya. DF, karena kan menghitung DF residual itu dari DF total dikurangi DF perlakuan. Ya, jadi di sini akan jadinya 16. Ya, ini saya gambarkan di sini. Misalnya DF, ya, kalau kita tidak pakai blok, maka ini kita DF-nya akan kita peroleh ini 5 tetap, ini tetap 23. Ya. Maka di sini adalah 23 dikurangi 5. Ya, dapatnya 18. Ya, kita akan dapat di sini 18. Nilai ini tetap, ya. Nilai ini pun akan tetap. Ya, saya copy saja. Ini, di sini juga akan tetap. Ya, maka nilai ini saya tulis SS-nya ya. Maka di sini akan kita peroleh angkanya adalah ini dikurangi ini. Ini apa negatif? Ada yang salah di mana? Nggak boleh ada negatif. Salahnya di mana ini? Nggak ada, harusnya nggak boleh ada negatif. Jadi kalau Anda menghitung ada salah, ada negatif, berarti ada yang salah. Kita ulang. Sama dengan ini dikurangi ini. Negatif, nggak boleh. Ada yang salah di mana? Oh iya, ada kesalahan berarti di harusnya sih enggak. Ini ada yang salah berarti. Seharusnya nilainya SS ini adalah ini dikurangi ini.
Tapi kenapa bisa salah? Salahnya di mana? Coba kalau saya ketik ulang di sini. 2095 yang ini dibagi ini. Ya, Anda lihat bahwa nilai error, SS errornya nambah. Ya. Tapi ini tetap, perlakuan tetap. Karena nilai dari blok ini masuk ke sini. Ya. Sehingga di sini kita peroleh nilainya berubah menjadi lebih besar. Dengan lebih besar, peluang untuk mendapatkan nyata lebih kecil. F-nya akan, peluangnya lebih kecil lagi. Anda lihat nilainya akan lebih kecil lagi. Harusnya, bentar. Melakukan blocking, maka kita akan memperkecil nilai dari SS, ya. Karena SS-nya makin kecil, maka MS-nya juga peluangnya makin kecil. Gimana? Udah jelas? Tadi gambar saya terlihat? Terlihat, Pak. Sudah jelas. Ya. Ya, jadi kenapa kita lakukan blocking? Agar kita memperoleh peluang untuk memperoleh beda nyata semakin besar di perlakuan. Kalau kita tahu bahwa keadaan lingkungan ataupun keadaan lahan kita beragam. Contoh misalnya Anda mau melakukan stack, ya. Tentunya kemampuan pucuk dengan bagian tengah dan bagian bawah dari satu tangkai yang akan Anda potong-potong itu berbeda. Maka Anda harus melakukan blocking berdasarkan pucuk satu kelompok, kemudian bagian tengah satu kelompok, bagian pangkal satu kelompok. Itu satu contoh. Misal lagi Anda punya ruangan, ya, yang berbeda, satunya katakan kena sinar matahari, satunya tidak kena sinar matahari, maka yang kena sinar matahari harus satu kelompok, yang tidak kena sinar matahari satu kelompok. Tidak bisa Anda itu dijadikan acak lengkap. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Anda istirahat sebentar, nanti Anda sebentar lagi 15.30 ada kuis, ya, petugas yang ada di Google Classroom. Ya, Anda kerjakan, kemudian